two, three. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza dari Prodi Tadris IPSA dengan NIM 12141414691. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar sejarah. Pengertian sejarah. Sejarah merupakan ilmu yang menyelidiki atau mempelajari perkembangan peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian pada masa lampau. Peristiwa yang berhubungan dengan manusia, yaitu masyarakat perubahan yang nyata di dalam kehidupan manusia. Guna sejarah. Secara umum, sejarah tidak hanya berguna untuk mempelajari masa-masa lampau, sejarah juga masih memiliki kegunaan lainnya. Berikut penjelasannya. Yang pertama yaitu kegunaan edukatif. Sejarah digunakan sebagai edukasi atau pelajaran. Artinya, lewat sejarah, manusia dapat mempelajari banyak hal seperti pengalaman, cara penyelesaian masalah, dan lain-lain. Yang kedua yaitu kegunaan inspiratif. Sejarah dapat digunakan sebagai sumber inspirasi seseorang. Artinya, dengan mempelajari sejarah, seseorang bisa mendapat inspirasi tentang apa yang harus dilakukan sekarang. Yang ketiga yaitu kegunaan rekreatif. Adapun kegunaan itu, sejarah juga bisa digunakan sebagai sarana rekreatif atau hiburan bagi pembacanya. Contohnya, ketika membaca ringkasan sejarah, seseorang merasa nyaman dan terhibur. Yang keempat, kegunaan instruktif. Sejarah digunakan untuk menyampaikan pengetahuan serta keterampilan. Lebih tepatnya, sejarah berperan sebagai penyampaian informasi terkait perkembangan ilmu pengetahuan dan keterampilan dari masa ke masa. Ruang lingkup sejarah dibagi menjadi 4. Yang pertama, sejarah sebagai peristiwa. Kejadian sejarah itu telah terjadi dan benar-benar ada pada masa lampau. Contohnya, proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, sejarah sebagai ilmu. Maksudnya yang memiliki metode. Artinya, sejarah harus melakukan pengamatan dan didukung dengan bukti-bukti sejarah yang terjadi di masa lampau. Bila ada penelitian sejarah yang mengabaikan bukti dan pengamatan, maka pernyataan itu ditolak. Yang ketiga, sejarah sebagai kisah. Merupakan rekonstruksi dari suatu peristiwa yang dituliskan maupun diceritakan oleh seseorang. Sejarah sebagai sebuah kisah dapat berbentuk lisan maupun tulisan. Yang keempat, sejarah sebagai seni. Dalam buku pengantar sejarah 1995 karya Kunto Wijoyo dikatakan sejarah dianggap seni karena sejarah dianggap memiliki intuisi di dalamnya. Artinya, sejarawan atau penulis sejarah memerlukan intuisi yang berbentuk pemahaman langsung dan memakai insting selama proses penelitian sejarah. Ilmu bantu sejarah. Yang pertama yaitu ilmu paleontologi, yaitu ilmu yang mempelajari fosil. Yang kedua, ilmu paleontologi, yaitu gabungan dari dua disiplin ilmu, yaitu paleontologi. Yang ketiga, ilmu arkeologi. Kajiannya masalah segala kehidupan manusia. Yang keempat, ilmu paleografi, yaitu mengkaji, mendeskripsi atau tulisan-tulisan kuno. Yang kelima, ilmu epigrafi, yaitu menulis manuskrip. Yang keenam, ilmu ikonografi, yaitu bentuk, fungsi, dan pembuatan patung kuno. Yang ketujuh, ilmu manusmatik, itu mata uang. Yang kedelapan, ilmu keramik, yaitu keramik. Yang kesembilan, ilmu genealogi, yaitu asal-usul nenek moyang. Yang kesepuluh, ilmu filologi, yaitu kajiannya tentang naskah kuno. Metode sejarah. Metode sejarah merupakan suatu sistem prosedur yang benar-benar untuk pencapaian kebenaran melalui tahapan heuristik, kritik,
interpretasi, dan stereografi. Tahapan-tahapan dalam metode sejarah dilakukan setelah penentuan topik penelitian dan rumusan permasalahan dan pertanyaan penelitian sejarah.